Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Menghasilkan buah yang baik. Dalam Wahyu 14 ayat 15c dikatakan, sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Nubuat Tuhan Yesus tentang keruntuhan bait suci Yerusalem akhirnya benar terjadi tahun 70 Masehi. Ada 3 aspek penting tentang peristiwa ini jika dilihat dari konteks zaman Yahudi abad yang pertama. Nah, yang pertama, bait suci Yerusalem bukan sekedar gedung ibadah indah, tapi sebagai tempat Tuhan bernaung. Dia hadir di tengah umatnya seperti bait suci pada zaman Raja Salomo dalam 1 Raja ayat 8. Yang kedua, bait suci Yerusalem adalah satu-satunya tempat untuk mempersembahkan kurban sebagai penyembahan kepada Tuhan dan penebusan dosa. Hal itu tak dapat dilakukan di tempat lain dalam Ulangan 12. Yang ketiga, arsitektur bait suci Yerusalem dipandang sebagai simbol mikrokosmos atau dunia kecil dari langit dan bumi. Hal ini didukung oleh sejarawan dan apologet Yahudi abad pertama, Josephus Flavius dalam bukunya Antiquities, bahwa bait Allah sebagai representasi alam semesta. Tirai yang memisahkan ruang maha kudus atau melambangkan surga dan ruang kudus atau melambangkan bumi diberi motif konstelasi bintang yang melambangkan langit. Menariknya, tirai ini robek saat Yesus wafat dalam Matius 27 ayat 51, yang artinya pintu surga terbuka berkat karya keselamatannya. Nah, keruntuhan bait suci menyimpulkan runtuhnya dunia lama, akhir zaman akan tiba. Kaum Yahudi sudah tak dapat lagi mempersembahkan kurban karena bait suci itu tak pernah dibangun ulang hingga sekarang. Kurban itu sudah digenapi oleh kurban Kristus. Bacaan ini ditempatkan di akhir kalender liturgi untuk mengingatkan kita akan akhir zaman agar kita dapat mempersiapkan diri dengan baik. Bangunlah hubungan erat dengan Tuhan Yesus, sang pokok anggur sejati, dengan menjalani kekudusan. Senantiasa bertobat sepanjang hidup dengan rendah hati, membuka diri pada Tuhan dan menghidupi Injil. Hingga akhirnya buah yang baiklah yang dihasilkan dan dituai dari diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat sesungguhnya ada awan putih. Di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Lalu keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, "Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak." Maka dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Lalu seorang malaikat lain keluar dari bait suci di surga. Ia pun memegang sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari Mesbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Maka buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalirlah darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas sabdamu hari ini. Engkau mengajak aku untuk terus-menerus membaharui diri. Engkau juga mengajari aku untuk bersikap rendah hati kepada sesama. Berkatilah usahaku untuk bersikap penuh kasih, terutama kepada mereka yang menyakiti hatiku. Amin.